Assalamualaikum sahabat beriman yang dirahmati Allah, yang sudah like dan subscribe saya doakan masuk surga, dan bisa membahagiakan orang tua. Banyak orang merasa kehidupannya semakin berat dan penuh dengan kesulitan, meskipun telah berusaha sebaik mungkin. Ada kalanya kita merasa jauh dari kedamaian meskipun telah melakukan segala hal yang dianggap benar. Terkadang, kita merasa seolah-olah doa tidak kunjung terkabul, dan harapan yang ada semakin memudar. Kita mungkin merasa ada yang tidak beres dengan hati, namun tidak tahu apa yang menjadi penyebabnya. Padahal, Allah selalu memberikan petunjuk dan peringatan kepada hamba-Nya melalui berbagai cara yang seringkali tak kita sadari. Keadaan hidup yang terasa semakin sulit bisa jadi merupakan pertanda bahwa kita telah melakukan sesuatu yang membuat Allah marah. Berikut ini 10 pertanda Allah marah kepada hamba-Nya, yang bisa menjadi bahan refleksi untuk kembali mendekatkan diri kepadanya. Pertama, hati yang keras dan sulit menerima kebenaran. Dalam Al-Quran, Allah mengingatkan dalam surat Al-Baqarah ayat 74. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi, yang menunjukkan bahwa kekerasan hati adalah salah satu pertanda menjauhnya seseorang dari Allah. Hati yang keras bukanlah kondisi fisik semata, tetapi merupakan metafora spiritual untuk ketidakmampuan seseorang menerima kebenaran atau mengakui kesalahan. Rasulullah bersabda dalam hadits riwayat Muslim, "Sesungguhnya Allah tidak memandang bentuk rupa dan harta kalian, tetapi Dia memandang hati dan amal kalian," yang menegaskan pentingnya hati yang lembut dan sadar akan kebenaran. Kekerasan hati seringkali muncul akibat dosa yang dilakukan berulang-ulang tanpa rasa penyesalan atau usaha untuk bertobat. Dalam kehidupan sehari-hari, hati yang keras dapat dilihat dari sikap keras kepala, tidak mau menerima nasihat, dan menolak untuk berubah meski kebenaran sudah jelas di depan mata. Para ulama menyebutkan bahwa hati yang keras adalah tanda utama seseorang jauh dari rahmat Allah, karena ia tidak mampu merasakan kehadirannya. Sebagai contoh, orang yang hatinya keras cenderung memandang ibadah sebagai beban, bukan sebagai bentuk cinta kepada Allah. Dalam kajian sains modern, ketidakmampuan seseorang untuk berempati seringkali dikaitkan dengan aktivitas otak tertentu yang menunjukkan kurangnya respons emosional. Kekerasan hati dapat menyebabkan manusia tidak lagi peka terhadap penderitaan orang lain dan kehilangan rasa iba yang menjadi ciri khas manusia. Oleh sebab itu, Allah mengingatkan manusia untuk sering-sering mengingatnya agar hati menjadi lembut, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Ar-Ra'd 28, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram." Solusi untuk melembutkan hati yang keras adalah memperbanyak membaca Al-Quran dan merenungkan isinya, karena Al-Quran adalah obat hati yang hakiki. Seorang muslim yang hatinya lembut akan mudah menerima kebenaran, baik itu berupa nasihat, perintah Allah, maupun kritik dari sesama manusia. Sebaliknya, hati yang keras akan menjadi penghalang terbesar dalam perjalanan menuju keimanan yang sempurna. Rasulullah pernah mengingatkan bahwa tanda kerasnya hati adalah tidak pernah menangis ketika mendengar ayat-ayat Allah. Dalam kehidupan sosial, hati yang keras juga membuat hubungan antar manusia menjadi rusak, karena ego dan kesombongan menguasai diri seseorang. Allah menyukai hamba-hambanya yang memiliki hati yang lembut, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Az-Zumar 23, "Kulit orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka merinding karenanya." Untuk melawan kekerasan hati, kita harus senantiasa memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang mungkin menjadi penyebabnya. Penting juga bagi setiap muslim untuk bersahabat dengan orang-orang yang syolih, karena lingkungan yang baik dapat membantu melembutkan hati. Sebaliknya, lingkungan yang buruk akan semakin memperkeras hati, karena menjauhkan seseorang dari Allah dan mendekatkannya pada keburukan. Akhirnya, menyadari bahwa hati yang keras adalah tanda kemurkaan Allah harus menjadi motivasi bagi setiap muslim untuk berusaha melembutkan hati melalui taubat, ibadah, dan introspeksi diri. Kedua, dosa yang tampak mudah dilakukan. Dalam Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 14, Allah berfirman, "Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu menutupi hati mereka," yang menggambarkan bahwa dosa yang dilakukan terus-menerus akan menjadi kebiasaan yang sulit ditinggalkan. Dosa yang tampak ringan bagi pelakunya sebenarnya adalah tanda bahwa hati sudah mulai mati rasa terhadap kebenaran. Rasulullah bersabda dalam hadits riwayat Tirmidzi, "Jika seorang hamba berdosa,
maka muncul titik hitam di hatinya, yang menunjukkan efek langsung dosa pada hati manusia. Ketika dosa menjadi kebiasaan, manusia cenderung menganggap perbuatan maksiat sebagai sesuatu yang normal atau bahkan tidak berdosa sama sekali. Salah satu ciri orang yang terjebak dalam dosa adalah ia mulai mencari pembenaran untuk perbuatannya, meskipun ia tahu itu salah. Dalam pandangan ulama, kebiasaan berdosa tanpa rasa penyesalan adalah tanda hilangnya rasa malu kepada Allah. Rasulullah bersabda, "Jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu," yang menegaskan pentingnya rasa malu sebagai pengendali diri. Dalam kehidupan modern, kebiasaan buruk seringkali diperkuat oleh lingkungan sosial yang tidak peduli terhadap nilai-nilai agama. Bahkan, dosa yang sering dilakukan bisa menjadi bagian dari budaya populer, seperti konsumsi hiburan yang tidak islami atau perilaku materialistis. Allah mengingatkan dalam Quran Surat Al-Ankabut 69, "Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami," yang menunjukkan bahwa Allah memberikan jalan keluar bagi hamba yang berusaha meninggalkan dosa. Perubahan pola pikir adalah langkah awal untuk keluar dari kebiasaan dosa, karena pikiran yang baik akan melahirkan perbuatan yang baik. Dalam kajian psikologi, kebiasaan buruk terbentuk melalui pengulangan, dan cara menghilangkannya adalah dengan menggantinya dengan kebiasaan yang positif. Sebagai Muslim, memperbanyak ibadah seperti sholat, zikir, dan membaca Al-Quran adalah cara terbaik untuk mengikis kebiasaan dosa. Orang yang senantiasa berusaha memperbaiki diri meskipun jatuh dalam dosa berkali-kali tetap lebih baik daripada orang yang pasrah dalam kemaksiatan. Rasulullah bersabda, "Setiap anak Adam pasti berbuat dosa, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah mereka yang bertobat, yang memberikan harapan bagi setiap hamba Allah." Menjauhi dosa juga berarti menjauhi lingkungan dan teman-teman yang mendorong perbuatan maksiat. Dalam Islam, menjaga pandangan dan pendengaran dari hal-hal haram adalah langkah preventif untuk mencegah dosa. Orang yang merasa ringan melakukan dosa harus menyadari bahwa perbuatan tersebut bisa menjadi besar di sisi Allah jika dilakukan dengan kesengajaan dan tanpa rasa takut. Oleh karena itu, setiap Muslim harus senantiasa introspeksi dan bertanya pada diri sendiri, apakah ia merasa nyaman dengan dosa-dosa kecil yang dilakukan? Akhirnya, memahami bahwa dosa yang tampak mudah dilakukan adalah tanda kemurkaan Allah seharusnya menjadi pengingat untuk segera kembali kepadanya dengan penuh kesungguhan. Ketiga, kurangnya rasa syukur dalam hidup. Allah berfirman dalam Quran Surat Ibrahim ayat 7. "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu," yang menunjukkan pentingnya rasa syukur dalam kehidupan manusia. Rasa syukur bukan hanya berupa ucapan, tetapi juga tindakan nyata dalam memanfaatkan nikmat Allah untuk kebaikan. Rasulullah bersabda, "Barang siapa tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah," yang menunjukkan bahwa rasa syukur harus tercermin dalam hubungan antar manusia. Ketika seseorang tidak bersyukur, ia cenderung fokus pada apa yang tidak dimiliki daripada apa yang sudah dimiliki. Kurangnya rasa syukur seringkali membuat seseorang merasa hidupnya penuh kekurangan, meskipun ia memiliki banyak nikmat. Dalam kajian psikologi, syukur berkorelasi langsung dengan tingkat kebahagiaan seseorang dan dapat mengurangi depresi. Orang yang tidak bersyukur cenderung mengeluh dan merasa iri terhadap keberhasilan orang lain. Allah mengingatkan dalam Quran Surat Al-Insan 3, "Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus," yang berarti setiap manusia diberi potensi untuk bersyukur. Kurangnya rasa syukur juga menyebabkan seseorang sulit merasa puas dalam hidup, sehingga selalu mengejar hal-hal yang tidak penting. Rasulullah bersabda, "Kekayaan bukanlah dengan banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah hati yang selalu merasa cukup," yang menegaskan pentingnya syukur sebagai sumber ketenangan hati. Ketika rasa syukur hilang, manusia menjadi tidak menghargai nikmat-nikmat kecil yang sebenarnya sangat penting, seperti kesehatan, keluarga, dan waktu luang. Dalam pandangan ulama, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong terhadap Allah dan lupa bahwa segala nikmat berasal darinya. Rasa syukur harus dilatih, misalnya dengan menyebut nikmat Allah setiap hari dalam doa dan zikir. Orang yang tidak bersyukur seringkali tidak sadar bahwa kekurangan rasa syukur adalah tanda kemurkaan Allah, karena ia lupa akan tujuan hidupnya sebagai hamba. Sebagai Muslim,
Kita diajarkan untuk bersyukur dalam setiap keadaan, baik suka maupun duka, karena setiap keadaan adalah ujian. Dalam Quran Surat Al-Baqarah 155, Allah berfirman, "Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yang menunjukkan hubungan antara syukur dan kesabaran." Kurangnya rasa syukur dapat menyebabkan hidup menjadi terasa berat, karena hati dipenuhi dengan ketidakpuasan. Orang yang bersyukur selalu memandang hidup dengan optimisme, karena ia yakin bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik. Akhirnya, memahami pentingnya rasa syukur adalah langkah pertama untuk memperbaiki hubungan dengan Allah dan meraih kebahagiaan sejati. Jika rasa syukur hilang, itu adalah tanda kemurkaan Allah yang harus segera diatasi dengan introspeksi, doa, dan tindakan nyata. Keempat, kehilangan keberkahan dalam rezeki. Dalam Al-Quran, seperti yang tercantum dalam Surat Al-Baqarah ayat 276, Allah berfirman, "Dan Allah menghapuskan riba dan menyuburkan sedekah," yang mengajarkan bahwa keberkahan dalam rezeki adalah anugerah darinya ketika kita berusaha hidup sesuai dengan syariat. Rezeki yang berkah tidak semata-mata diukur dari banyaknya harta, namun dari kebaikan dan manfaat yang dapat diberikannya bagi diri sendiri serta sesama. Rasulullah bersabda dalam hadits riwayat Muslim, "Harta tidak akan berkurang karena sedekah," yang menyiratkan bahwa memberi kepada yang membutuhkan akan menumbuhkan keberkahan dalam setiap aspek kehidupan. Kehilangan keberkahan dalam rezeki seringkali terjadi ketika seseorang terlena oleh rasa tamak dan keserakahan sehingga ia lupa akan hak orang lain dan tidak mengelola harta dengan bijak. Para ulama menekankan bahwa menjaga niat yang tulus dalam mencari rezeki adalah kunci untuk memperoleh keberkahan, karena niat yang tercemar mengakibatkan hilangnya rahmat Allah. Dalam sains modern, pengelolaan keuangan yang baik sudah terbukti meningkatkan kesejahteraan psikologis dan menurunkan tingkat stres, yang sejalan dengan anjuran Islam untuk selalu bersyukur atas nikmat rezeki. Ketika seseorang terjebak dalam sikap materialistis, ia mudah terperangkap dalam lingkaran kekurangan, meskipun secara materi tampak berkelimpahan. Rezeki yang berkah adalah rezeki yang mampu mencukupi kebutuhan dunia dan akhirat, serta menjadi sarana untuk beramal soleh bagi sesama manusia. Allah mengingatkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 155, "Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar," yang menunjukkan bahwa kesabaran dalam menghadapi ujian rezeki akan membawa keberkahan. Seorang muslim diwajibkan untuk selalu menjaga hubungan antara harta dan keimanan, sebab harta yang menjadi penyebab keserakahan adalah potensi yang bisa memutus hubungan dengan Allah. Ketika keberkahan rezeki hilang, seseorang pun kehilangan kesempatan untuk berinfak, bersedekah, dan membantu sesama, yang seharusnya menjadi bagian dari keimanan yang utuh. Dengan memahami bahwa setiap rezeki adalah titipan dari Allah, manusia diharapkan untuk selalu mengaitkan kemakmurannya dengan ibadah dan kebaikan. Pentingnya senantiasa memohon pada Allah agar diberkahi rezeki yang halal menjadi refleksi dari hubungan yang harmonis antara manusia dan penciptanya. Kehilangan keberkahan bukanlah hanya soal materi, namun juga tentang bagaimana seseorang menggunakan rezekinya untuk mencapai tujuan hidup yang lebih tinggi dalam kerangka keagamaan. Lingkungan sosial yang mendukung nilai-nilai Islam akan membantu mengingatkan bahwa dalam setiap perolehan harus diiringi dengan takwa dan kesederhanaan. Banyak kisah inspiratif dalam sejarah Islam yang membuktikan bahwa hamba yang berserah diri kepada Allah selalu memperoleh keberkahan meski dalam keadaan sulit. Salah satu cara untuk mengembalikan keberkahan adalah dengan memperbanyak sedekah, karena sedekah merupakan kunci untuk membuka pintu-pintu rezeki yang tak terduga. Mengelola harta dengan bijak, termasuk dalam menabung dan berinvestasi sesuai syariat, merupakan bentuk kepedulian terhadap nikmat yang telah Allah limpahkan. Hal ini juga merupakan bentuk syukur, yang pada hakikatnya adalah jalan untuk menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Akhirnya, setiap kehilangan keberkahan dalam rezeki harus menjadi momentum untuk introspeksi diri dan kembali mendekatkan diri kepada Allah melalui amal soleh dan pengendalian hawa nafsu. Kelima, kemudahan melakukan kedzoliman. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Hud ayat 113, "Janganlah kamu condong kepada orang-orang yang zolim," yang menegaskan bahwa kedzoliman adalah jalan yang menjauhkan seseorang dari keridhaan Allah. Kemudahan dalam melakukan kedzoliman seringkali bermula dari ketidakmampuan untuk merasakan empati terhadap sesama, yang membuat seseorang terjebak dalam kesewenang-wenangan. Rasulullah mengingatkan dalam hadits riwayat Bukhari,
hati-hatilah dari dua orang yang dizolimi, karena tidak ada hijab antara dua itu dengan Allah, yang menunjukkan bahwa kezoliman tidak hanya merugikan korban tapi juga berdampak pada hubungan doa dengan Allah. Ulama menerangkan bahwa ketika seseorang mudah menzolimi, ia telah kehilangan kemampuan untuk membedakan mana yang benar dan salah dalam kerangka moral dan syariat. Dalam kenyataan dunia modern, kezoliman sering dimanifestasikan melalui penyalahgunaan kekuasaan dalam berbagai bidang, mulai dari politik hingga ekonomi. Faktor lingkungan dan pendidikan berperan penting, karena lingkungan yang mendukung kezoliman akan menumbuhkan karakter yang egois dan tidak berempati. Sains modern pun telah mengaitkan perilaku kezoliman dengan ketidakseimbangan emosi dan kecenderungan psikopatologi yang menghambat perkembangan moral. Penjelasan logis menyatakan bahwa kezoliman tumbuh ketika seseorang tidak lagi diajarkan untuk menghormati hak-hak orang lain dan menempatkan kepentingan pribadi di atas kebaikan bersama. Dalam konteks sosial, kezoliman dapat mengakibatkan keretakan pada struktur komunitas, di mana perbedaan pendapat malah dijadikan alasan untuk memperlakukan sesama secara tidak adil. Rasulullah mencontohkan perilaku adil dan lemah lembut sehingga setiap tindakan yang berlawanan dengan nilai keadilan harus dihindari secara gamblang. Pengendalian diri melalui pengamalan adab dan nilai-nilai moral yang diajarkan dalam Islam sangat penting untuk mencegah timbulnya sikap zolim. Setiap individu diharapkan untuk senantiasa introspeksi diri, mengingat bahwa sikap zolim tanpa rasa penyesalan adalah tanda hati yang semakin jauh dari Allah. Dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 63, Allah menggambarkan hamba-hambanya yang al-ibad sebagai orang yang merendahkan diri dan menghindari kezoliman, menjadi teladan bagi umat manusia. Penghargaan terhadap hak asasi manusia merupakan bagian integral dari keimanan, yang mengakui setiap makhluk sebagai ciptaan Allah yang berhak mendapat perlindungan. Orang yang hidup dalam bayang-bayang kezoliman akan sulit meraih kebahagiaan sejati karena beban dosa yang terus melekat pada hati. Dalam masyarakat, kezoliman tidak hanya menghancurkan moral individu tetapi juga menyebarkan ketidakpercayaan dan permusuhan antar kelompok. Oleh sebab itu, pendidikan dan penyuluhan tentang keadilan harus selalu diutamakan untuk membentuk karakter bangsa yang beradab. Meninggalkan kezoliman merupakan tanda perubahan batin, yang menunjukkan keikhlasan seseorang untuk kembali menaati perintah Allah dan Rasul-Nya. Kekuatan doa dan taubat menjadi senjata dalam menghadapi dan menolak segala bentuk kezoliman, sebagai jalan menuju rahmat dan ampunan Allah. Akhirnya, kemudahan dalam melakukan kezoliman harus diubah dengan kesadaran akan hakikat keadilan, sehingga kehidupan bermasyarakat dapat terwujud berdasarkan kasih sayang dan kejujuran yang diajarkan Islam. Keenam, ketakutan berlebihan terhadap dunia. Dalam Al-Quran, sebagaimana tertera dalam surat Ali Imran ayat 175, Allah mengingatkan, sesungguhnya yang mereka takuti itu adalah setan, yang mengajarkan bahwa ketakutan yang berlebihan terhadap dunia seringkali merupakan tipu muslihat setan untuk mengalihkan perhatian dari akhirat. Ketakutan berlebihan terhadap dunia muncul ketika seseorang terlalu terfokus pada harta, kekuasaan, atau popularitas, sehingga lupa akan tujuan hakiki kehidupan sebagai hamba Allah. Rasulullah dalam berbagai hadits menekankan bahwa hidup di dunia adalah ujian, dan ketakutan yang berlebihan mengganggu keseimbangan spiritual yang seharusnya mengutamakan ketenangan hati. Dalam pandangan sains modern, kecemasan berlebihan seringkali merupakan gangguan psikologis yang dapat menurunkan kualitas hidup dan produktivitas seseorang. Ulama menegaskan bahwa ketakutan yang tidak terkendali adalah bentuk kebergantungan pada hal-hal duniawi yang tidak kekal, sehingga mengikis keimanan dan keyakinan kepada Allah. Secara logis, seseorang yang hidup dalam bayang-bayang ketakutan sering kehilangan kesempatan untuk melihat keindahan dan rahmat Allah yang tersebar di segala penjuru kehidupan. Dalam konteks spiritual, ketakutan yang berlebihan merupakan tanda bahwa hati telah dipenuhi oleh kecemasan duniawi, bukan oleh cinta kepada Allah dan harapan akan rahmat-Nya. Syair-syair dan tulisan para ulama sering mengajak manusia untuk melepaskan ketakutan berlebihan dengan menyandarkan hati pada keimanan dan tawakal kepada Allah. Ilmu psikologi modern pun menyatakan bahwa dengan meditasi dan kegiatan keagamaan, seseorang dapat mengurangi kecemasan dan memperoleh ketenangan batin. Dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28, Allah berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram," yang menunjukkan bahwa hanya dengan mendekatkan diri pada Allah, ketakutan dunia dapat diredakan.
Ketakutan berlebihan terhadap dunia seringkali membuat seseorang melewatkan keindahan ikhtiar, yaitu perjalanan spiritual untuk mencari kebenaran dan kedamaian hakiki. Kecemasan semacam itu juga menyebabkan hilangnya rasa percaya diri dalam menghadapi ujian kehidupan, sehingga individu terjebak dalam siklus keputusasaan. Rasulullah mengajarkan agar selalu menempuh jalan yang menuju ketenangan dengan mengingat Allah dalam setiap kesempatan, terutama saat hati dilanda kecemasan. Kesadaran bahwa dunia hanyalah sementara dan akhirat adalah tujuan utama, harus menjadi landasan untuk mengurangi rasa takut terhadap hal-hal yang bersifat sementara. Dalam kehidupan sehari-hari, mengatur prioritas antara dunia dan akhirat menjadi kunci untuk mengatasi ketakutan berlebihan yang mengganggu keseimbangan batin. Selain itu, memperbanyak ibadah seperti sholat, zikir, dan doa dapat membantu mengalihkan fokus dari kekhawatiran duniawi ke tujuan hidup yang lebih abadi. Sikap berserah kepada Allah, atau tawakal, merupakan obat ampuh yang telah dianjurkan oleh Rasulullah untuk menetralkan efek destruktif dari kecemasan. Menjalani hidup dengan keyakinan bahwa setiap ujian yang dihadapi adalah bagian dari rencana Allah, akan membantu meredakan rasa takut yang berlebihan. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 155, Allah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yang berarti bahwa keberanian dalam menghadapi ketakutan akan mendatangkan rahmat dan pertolongan. Akhirnya, mengurangi ketakutan berlebihan terhadap dunia adalah bukti keimanan dan ketaatan kepada Allah, karena dengan demikian, seseorang dapat menjalani hidup dengan penuh kepercayaan dan keberanian. Ketujuh, kehilangan keinginan untuk beribadah. Dalam Al-Quran, seperti yang terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 142, Allah menyatakan, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali, yang merupakan peringatan bahwa keimanan akan melemah ketika keinginan untuk beribadah hilang. Hati yang tidak lagi terdorong untuk beribadah menandakan adanya kekosongan spiritual, karena ibadah merupakan sarana untuk menyucikan hati dan mendekatkan diri kepada Allah. Rasulullah menasihati umatnya dalam hadits riwayat Bukhari agar tidak pernah lengah dalam beribadah, sebab setiap ibadah merupakan bentuk penghambaan yang mendatangkan keberkahan. Kehilangan keinginan untuk beribadah seringkali berasal dari kelelahan hidup duniawi dan ketidakmampuan untuk menemukan makna di balik rutinitas harian. Dalam sains modern, rasa kekosongan batin sering dikaitkan dengan stres dan depresi yang mengakibatkan penurunan motivasi untuk melakukan aktivitas-aktivitas positif seperti ibadah. Ulama menjelaskan bahwa ibadah yang tidak dilakukan dengan sepenuh hati hanya akan menambah deretan dosa yang semakin menjauhkan seseorang dari rahmat Allah. Pengingkaran terhadap keutamaan ibadah juga menunjukkan bahwa seseorang telah kehilangan potensi untuk memperbaiki diri secara spiritual dan moral. Dalam Quran Surat Maryam ayat 96, Allah mengingatkan bahwa, sesungguhnya pahala itu adalah untuk orang-orang yang beramal dengan ikhlas, yang menegaskan bahwa ibadah haruslah dilakukan dengan hati yang penuh keikhlasan. Beribadah bukan semata ritual kosong, melainkan merupakan manifestasi dari cinta dan syukur kepada Allah yang melahirkan transformasi dalam kehidupan sehari-hari. Ketika keinginan untuk beribadah hilang, seseorang berisiko terjebak dalam pola hidup yang hanya menekankan materi, sehingga jauh dari nilai-nilai spiritual. Mengembangkan kembali semangat ibadah memerlukan introspeksi mendalam untuk mengenali sumber-sumber kekosongan batin yang telah menghalangi keikhlasan. Pendekatan psikologis modern mengajarkan bahwa mengisi rutinitas dengan kegiatan bermakna, seperti berdoa dan berzikir, dapat mengembalikan keseimbangan emosi dan mental. Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya antara manusia ada yang meninggalkan ibadah dan kemudian hatinya menjadi keras, yang menggambarkan konsekuensi dari kehilangan minat beribadah. Tradisi spiritual dalam Islam mendorong setiap individu untuk menata ulang prioritas hidup, agar ibadah kembali menjadi pusat kehidupan yang membawa kedamaian. Ibadah yang konsisten merupakan penangkal terhadap kenakalan dan penyimpangan perilaku yang bisa merusak tatanan sosial dan spiritual. Dalam lingkungan yang mendukung, seperti majelis ilmu dan komunitas soleh, keinginan untuk beribadah dapat ditumbuhkan kembali melalui contoh dan dukungan moral. Setiap manusia memiliki momen ketika keimanan diuji. Namun kebangkitan semangat ibadah adalah tanda nyata dari pertumbuhan spiritual yang terus-menerus. Ulama menekankan bahwa pengulangan amalan baik dan zikir dapat membantu mengembalikan energi spiritual yang sempat padam dalam kehidupan seseorang.
Semangat untuk beribadah harus dimulai dari niat yang murni dan didukung oleh pemahaman bahwa setiap amal adalah penghubung antara hamba dan penciptanya. Akhirnya, menjaga keinginan untuk beribadah merupakan investasi abadi yang tidak hanya menyelamatkan jiwa dari kehampaan, tetapi juga menjadi jalan menuju keselamatan di akhirat. Kedelapan, hilangnya ukhuwah dan kasih sayang. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 10, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, yang menekankan betapa pentingnya ukhuwah sebagai pondasi kehidupan umat Islam. Hilangnya ukhuwah dan kasih sayang di antara sesama manusia merupakan pertanda bahwa nilai-nilai keislaman telah tergerus oleh kepentingan pribadi dan perpecahan. Rasulullah menekankan dalam hadits riwayat Bukhari, tidak beriman salah seorang dari kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri, yang merupakan cermin dari pentingnya rasa empati dalam membangun hubungan antar sesama. Keadaan di mana ukhuwah mulai luntur, seringkali muncul karena konflik kecil yang tidak direspon dengan bijaksana dan penuh kasih sayang. Dalam pandangan sains modern, keterikatan sosial yang kuat terbukti meningkatkan kesejahteraan mental dan fisik, sehingga ketiadaan ukhuwah mengakibatkan isolasi dan stres. Para ulama selalu menganjurkan untuk mempererat tali silaturahmi, karena hubungan yang harmonis dengan sesama merupakan cerminan keimanan yang mendalam. Ketika seseorang kehilangan rasa persaudaraan, ia cenderung menilai orang lain berdasarkan keuntungan pribadi, bukan karena nilai kemanusiaan yang luhur. Dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 9, Allah mengungkapkan pentingnya solidaritas dan tolong-menolong di antara orang beriman sebagai bentuk penerapan nilai ukhuwah. Ukhuwah yang kuat akan menciptakan masyarakat yang stabil dan harmonis, di mana setiap individu saling mendukung untuk mengatasi kesulitan hidup. Rasulullah sendiri kerap menunjukkan teladan dalam memperlakukan sesama dengan penuh kasih, termasuk dalam situasi yang penuh tantangan sekalipun. Hilangnya kasih sayang antar sesama dapat berdampak pada maraknya konflik dan perselisihan yang mengganggu keutuhan umat. Penjelasan logis menunjukkan bahwa ketika ukhuwah hilang, nilai kepercayaan antara individu menurun drastis, sehingga meningkatkan kecenderungan untuk terjerumus dalam perpecahan. Dalam konteks sosial, lingkungan yang mengutamakan persatuan dan solidaritas menjadi kunci untuk melawan semangat individualisme yang berlebihan. Kembali kepada ajaran Islam yang menitikberatkan pada kecintaan terhadap sesama menjadi solusi untuk mengembalikan nilai-nilai ukhuwah yang semakin pudar. Dalam tradisi sufistik, kasih sayang antar sesama merupakan manifestasi dari cinta ilahi yang mencerminkan kehadiran Allah di dalam setiap relasi. Setiap bentuk perbuatan baik yang dilakukan untuk mempererat silaturahmi sekaligus merupakan wujud nyata dari keimanan yang mendalam. Dengan mengedepankan kejujuran dan tolong-menolong, komunitas Muslim dapat mengatasi perbedaan dan membangun masyarakat yang harmonis. Pendidikan karakter sejak dini tentang pentingnya persaudaraan juga menjadi upaya preventif untuk menjaga ukhuwah dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Kisah-kisah inspiratif dari para sahabat dan ulama menunjukkan bahwa persatuan dan kasih sayang adalah fondasi utama dalam mencapai kemenangan spiritual. Akhirnya, menyadari bahwa hilangnya ukhuwah adalah tanda kemurkaan Allah seharusnya menjadi cermin bagi setiap muslim untuk terus menghidupkan kembali semangat persaudaraan dan kasih sayang dalam setiap tindakan. Kesembilan, tidak tersentuhnya hati oleh Al-Quran. Dalam Al-Quran, seperti dinyatakan dalam surat Muhammad ayat 24, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkunci, yang memperingatkan bahwa ketidakpedulian terhadap kitab suci adalah tanda jauh dari rahmat Allah. Tidak tersentuhnya hati oleh Al-Quran merupakan indikator bahwa seseorang telah kehilangan koneksi spiritual dengan petunjuk ilahi, sehingga hidupnya pun kehilangan arah. Rasulullah mencontohkan agar setiap muslim senantiasa membaca, merenungi, dan menghayati makna Al-Quran, karena di dalamnya tersembunyi kunci-kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Ketika hati seseorang terkunci, ia sulit menerima pesan-pesan kebenaran yang terkandung dalam ayat-ayat suci, yang merupakan pedoman untuk menjalani kehidupan yang penuh berkah. Para ulama menafsirkan bahwa keterasingan hati dari Al-Quran adalah akibat dari kesombongan dan keengganan untuk menerima petunjuk Allah yang membawa perubahan positif. Secara logis, seseorang yang tidak menyelami Al-Quran akan mudah tersesat dalam arus pergaulan duniawi yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Islami.
Kajian psikologis modern bahkan menunjukkan bahwa membaca dan merenungkan teks-teks yang bernilai spiritual dapat menurunkan tingkat stres dan meningkatkan kesejahteraan emosional. Dalam Quran Surat Muhammad ayat 24, Allah menantang umat manusia untuk membuka hati, sehingga setiap kata dalam Al-Quran dapat mengalir ke dalam sanubari sebagai sumber pencerahan. Ketiadaan hubungan emosional dengan Al-Quran menyebabkan seseorang kehilangan pondasi moral, yang seharusnya menjadi pedoman untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Rasulullah bersabda dalam hadits riwayat Bukhari, bahwa orang yang tidak mendekatkan diri kepada Al-Quran bagaikan rumah yang kosong, tanpa kehidupan spiritual. Dengan sering membaca dan menghayati makna ayat-ayat suci, hati akan tercurah dengan cahaya iman yang mampu mengusir kegelapan keraguan dan keputusasaan. Al-Quran bukanlah sekadar bacaan rutin, melainkan sumber ilmu, inspirasi, dan motivasi untuk mencapai keseimbangan antara dunia dan akhirat. Bagi sebagian orang, ketidakmampuan hati untuk tersentuh oleh Al-Quran adalah akibat dari ketidakmampuan untuk merasakan keajaiban bahasa dan hikmah yang tertulis di dalamnya. Proses merenungkan Al-Quran harus dilakukan dengan kesungguhan dan keikhlasan, sehingga setiap ayat dapat menyuntikkan semangat yang membangkitkan keimanan. Dalam lingkungan yang mendukung, seperti majelis ilmu dan kajian tafsir, pembelajaran Al-Quran semakin memudahkan hati untuk terbuka dan menerima kebenaran. Kesempatan untuk mendekatkan hati dengan Al-Quran merupakan undangan Allah kepada setiap makhluk untuk meraih kehidupan yang abadi dan penuh berkah. Analogi yang kerap digunakan adalah bahwa hati yang tersentuh Al-Quran bagaikan taman yang selalu mekar, sedangkan hati yang tidak tersentuh bagai lahan tandus yang gersang. Dengan demikian, setiap muslim hendaknya memastikan bahwa setiap aktivitas harian tidak melalaikan waktu untuk mendekatkan diri pada Al-Quran dan merenungi isinya. Melalui pendekatan yang konsisten dan penuh kesabaran, hati yang semula terkunci dapat kembali terbuka dan merasakan kedamaian serta petunjuk yang hakiki. Akhirnya, tidak tersentuhnya hati oleh Al-Quran harus menjadi peringatan keras bagi setiap hamba, agar segera memperbaiki hubungan dengan kitab suci melalui membaca, mendengarkan, dan mengamalkan setiap petunjuk yang terkandung di dalamnya. Ke-10. Doa yang tidak dikabulkan. Dalam Al-Quran, misalnya pada Quran Surat Al-Muminun ayat 100, Allah menyatakan, "Maka sekali-kali janganlah mereka meminta kepadaku, karena aku pasti tidak akan memperhatikan mereka," yang menegaskan bahwa doa yang tidak dilandasi kesolehan dan ketaatan tidak akan mendapatkan perhatian Allah. Doa merupakan jembatan antara hamba dan penciptanya. Dan ketika doa tidak dikabulkan, itu merupakan tanda bahwa hati telah terjerumus dalam dosa dan ketidaktaatan. Rasulullah pernah bersabda dalam hadits riwayat Muslim, seorang hamba memakan makanan haram, maka doanya tidak diterima, yang menunjukkan betapa erat hubungan antara perbuatan dan keberkahan doa. Ketika doa dianggap remeh dan tidak dipenuhi dengan keikhlasan, manusia kehilangan komunikasi langsung dengan Allah yang seharusnya menjadi sumber kekuatan dan petunjuk hidup. Para ulama menekankan bahwa agar doa dikabulkan, seseorang harus menyucikan diri dari dosa-dosa dan menjalani kehidupan yang penuh kebaikan serta taubat yang tulus. Secara logis, doa yang tidak terkabul seringkali menunjukkan adanya jarak yang semakin lebar antara hati dengan Allah, akibat dari kebiasaan hidup dalam kemaksiatan. Dalam sains modern, kekonsentrasian pikiran dan keadaan mental yang seimbang sangat penting untuk menghasilkan energi positif yang juga tercermin dalam doa-doa yang kita panjatkan. Allah mengingatkan dalam Quran Surat Al-Imran ayat 191, bahwa orang yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan sujud mendapat ketenangan, yang mana doa adalah wujud pengakuan atas kebergantungan padanya. Doa yang tidak dikabulkan seringkali menjadi cermin bagi individu untuk menilai kembali orientasi hidupnya yang telah menyimpang jauh dari jalan yang diridhai Allah. Ketiadaan penerimaan doa merupakan peringatan agar setiap hamba segera melakukan introspeksi dan memperbaiki diri melalui taubat dan amal soleh. Penolakan terhadap doa bukanlah semata hukuman, melainkan bentuk rahmat tersembunyi yang mengajak seseorang untuk selalu berusaha meningkatkan kualitas hidupnya. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, doa yang tidak terkabul sering disertai dengan berbagai ujian yang nantinya akan menuntun seseorang untuk kembali kepada jalan yang benar. Merenungi sebab-sebab doa yang tidak dikabulkan membantu seseorang untuk menyadari bahwa perbuatan dosa dan kesombongan adalah penghalang utama dalam berkomunikasi dengan Allah. Rasulullah mengajarkan bahwa keikhlasan serta kepercayaan penuh kepada Allah
adalah syarat utama agar doa menjadi senjata dalam menghadapi segala kesulitan. Oleh karena itu, meningkatkan kualitas ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah merupakan langkah awal untuk memastikan setiap doa memiliki jalan untuk dikabulkan. Penggunaan waktu dengan sebaik-baiknya dalam berzikir dan memperbanyak sholat sunat juga terbukti mengembalikan kepercayaan hati bahwa Allah selalu mendengar setiap seruan. Dalam Quran Surat At-Taubah ayat 51, Allah menegaskan bahwa tidak mendapatkan musibah sedikitpun melainkan dengan izin Allah, yang mengajak setiap hamba untuk berserah sepenuhnya padanya dalam setiap doa. Proses penggalian kesalahan dan bertobat dengan sungguh-sungguh merupakan bagian integral dari upaya agar doa seseorang menjadi lebih diterima oleh Allah. Kesadaran bahwa doa memiliki kekuatan untuk mengubah nasib hidup seharusnya mendorong setiap muslim untuk tidak pernah berhenti berusaha mendekatkan diri kepadanya. Akhirnya, doa yang tidak dikabulkan hendaknya menjadi titik tolak untuk terus-menerus berbenah diri, karena dalam setiap kegagalan doa tersimpan kesempatan untuk bangkit lebih dekat lagi dengan rahmat dan ampunan Allah.